Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mampir di video ini. Jadi, seperti yang kalian lihat pada judul dan thumbnail video ini, di mana saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi video itu bisa masuk atau terpilih dalam daftar trending di YouTube, tepatnya pada tahun 2020 ini. Untuk itu, simak terus videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian bisa lebih mengerti. Nah, untuk awalan perlu kita ketahui dulu apa itu tab trending. Jadi YouTube Creator Academic menjelaskan bahwa trending adalah kumpulan video-video baru dan populer di masing-masing negara tempat penonton atau kita yang lagi menonton ini berada. Tab trending ini juga merupakan salah satu tab tertua di YouTube ya teman-teman. Namun seperti yang kita ketahui, belakangan ini video yang masuk dalam daftar trending semakin berantakan teman-teman. Awalnya tab ini menyumbang banyak jumlah penonton karena dipilih berdasarkan performa jumlah orang yang menonton dalam satu video. Namun dalam skenario YouTube di tahun 2020 ini tepatnya, tab trending menjadi bisa dibilang sudah tidak relevan lagi. Bahkan banyak yang mengatakan kalau trending YouTube Indonesia sekarang ini hanya sampah ya teman-teman. Ya bisa dibilang sampah lah. Kenapa? Karena selain sulitnya menakar faktor-faktor yang dapat memudahkan video itu masuk ke daftar trending, waktu yang dibutuhkan untuk video masuk di tampilan tab ini juga sulit untuk diukur teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan video yang masuk dalam tab trending itu kadang posisinya itu bisa berubah-ubah dengan cepat ya teman-teman. Semisal video podcastnya Om Deddy ya kan ya. Tadinya begitu 1 jam upload mungkin tiba-tiba sudah ada di urutan trending ke-9 misalnya. Terus setelah beberapa jam kemudian bisa bergeser turun atau bisa juga bergeser naik gitu. Nah itu maksud saya tadi, kalau bukan cuma faktor bagaimana video kita bisa masuk trending yang sulit untuk diukur, tapi seberapa lama video kita bisa trending itu juga sangat sulit untuk diukur teman. Sederhananya, trending YouTube ini merupakan kumpulan video-video baru yang benar-benar sedang ramai dan hangat aja yang lagi diperbincangkan di suatu negara. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja untuk pembahasan kita, yang kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang bisa membuat video kita itu masuk dalam daftar trending atau nyambung dengan algoritma YouTube trending tahun 2020 ini. Nah, jadi ada 4 faktor yang akan saya jelaskan di sini, yang juga sudah saya urutkan berdasarkan faktor yang paling penting teman-teman, yang terpenting yang dilihat oleh YouTube untuk masuk ke dalam daftar trendingnya. Nah, untuk yang pertama ada watch time atau durasi tonton. Ya, jadi watch time atau durasi tonton ini yang paling berpengaruh ya teman-teman buat video yang kira-kira bakal masuk daftar trending atau tidak teman-teman. Nah, durasi tonton ini sendiri simpelnya itu seberapa lama orang dapat bertahan setelah mengklik video. Jadi makin banyak waktu yang penonton habiskan untuk menonton video itu, ya durasi video yang dihasilkan dari penonton itu akan semakin besar juga teman-teman. Karena beberapa orang juga kadang salah paham ya teman-teman antara watch time waktu tonton dengan jumlah views atau jumlah penonton ya. Jadi buat yang masih bingung kalau watch time itu seberapa lama penonton itu bisa bertahan menonton video kita atau nggak skip-skip gitu. Sedangkan untuk jumlah views itu sendiri ya seberapa banyak orang yang mengklik video kita. Meskipun mungkin baru diklik terus entah semenit entah 2 menit udah langsung ditutup, ya itu masuk ke jumlah views teman-teman. Dan watch time-nya ya seberapa lama tadi dia menonton gitu. Jadi intinya jumlah penonton atau views video itu bukan menjadi faktor utama yang membuat video bisa trending, tapi watch time teman-teman atau durasi tontonnya yang buat video itu bisa dipilih oleh YouTube untuk masuk ke daftar trending. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau YouTube memilih berdasarkan durasi tontonnya dulu teman-teman. Makin besar durasi tonton atau rata-rata durasi tonton itu makin besar juga peluangnya. Apalagi kalau durasi video itu memang gede ya. Semisal videonya berdurasi 30 menit contohnya, terus orang yang menonton itu rata-rata nontonnya tanpa skip sampai habis gitu ya, itu udah pasti durasi tontonnya gede ya teman-teman. Oke, kita masuk ke faktor yang kedua, peningkatan interaksi penonton. Jadi ini faktor kedua yang terpenting teman-teman, yang dinilai oleh YouTube.
Jadi di sini yang dimaksud interaksi penonton yaitu jumlah komen, subscriber, views video, like, dan juga termasuk dislike ya teman-teman. Itu semua adalah bentuk interaksi penonton dan itu faktor kedua yang dilihat oleh YouTube teman-teman. Jadi setelah YouTube lihat durasi tonton dari video itu, YouTube juga bakal menilai bentuk interaksi penonton yang menonton video itu begitu video itu diupload teman-teman. Sebagai contoh, saya buat video semisal judulnya seorang artis cantik jatuh dari tangga, contohnya ya. Nah, begitu saya upload, dalam 2 jam mungkin udah ada 100.000 like dan 10.000 dislike misalnya. Terus dalam 2 jam itu udah langsung ada 800 komen semisal ya teman-teman. Nah, itu langsung dilirik oleh YouTube sebagai bentuk interaksi penonton teman-teman. YouTube menganggap kalau video itu sedang ramai atau lagi hangat-hangatnya diperbincangkan oleh penonton di negeri itu, di negara itu. Nah, di sini berarti udah 2 faktor yang YouTube nilai, yaitu durasi tonton dan interaksi penonton begitu video diupload. 2 faktor inilah yang terpenting teman-teman buat masuk ke trending YouTube. Oke, kita langsung lanjut aja ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga yaitu judul unik. Nah, di sini judul unik yang dimaksud adalah judul unik yang emang lagi banyak dicari gitu loh oleh penonton YouTube di suatu negara, teman-teman. Cuman memang faktor yang ketiga ini udah nggak begitu efektif lagi ya teman-teman buat masuk ke trending YouTube dengan algoritma YouTube yang sekarang ini. Karena ya mau judul dan isi video kamu seunik apa juga tetap aja bakal kesenggol sama video-video artis yang terjun ke dunia YouTube sekarang ini. Jadi untuk judul yang unik itu saya nggak begitu bahas jauh, karena dengan algoritma YouTube yang sekarang ini, judul unik ini merupakan pilihan faktor yang hampir dibilang nggak bekerja lagi teman-teman buat video kita bisa masuk ke trending. Jadi kita langsung masuk aja untuk faktor yang keempat, yaitu jumlah views. Mungkin teman-teman semua bingung. Tadi di awal saya bilang untuk masuk trending itu bukan viewsnya yang dilihat, tapi waktu tontonnya. Terus kok di faktor yang keempat ini ada jumlah views. Nah, jadi begini teman-teman, emang bener waktu tonton yang dilihat, tapi kalau viewsnya juga cuma ratusan ya sama aja gitu kan. Jadi pada intinya jumlah views juga sebenarnya merupakan salah satu yang bisa membantu durasi tonton itu bertambah teman-teman. Ya sekalipun mungkin yang nonton itu cuma skip-skip video, tapi setidaknya bisa bantu buat mendorong durasi tonton video itu gitu. Nah, jadi itu dia teman-teman penjelasan dari saya mengenai faktor apa saja yang membuat video itu bisa masuk ke daftar trending YouTube ya teman-teman, tentunya di tahun 2020 ini. Tadi yang pertama yang terpenting yaitu watch time atau durasi tonton ya teman-teman. Itu yang paling pertama dilirik oleh YouTube sebelum ditetapkan masuk ke trending. Terus faktor yang terpenting yang kedua adalah peningkatan interaksi penonton. Jadi semakin ramai komen, subscribe, yang nonton videonya, yang like videonya, yang dislike videonya, begitu videonya diupload itu juga masuk ke interaksi penonton dan akan langsung dilihat oleh YouTube. Terus yang ketiga ada judul unik. Nah, ini judul unik sebenarnya udah faktor yang udah lama banget dari YouTube yang bisa membuat video itu masuk trending teman-teman, tapi memang untuk algoritma yang sekarang kurang efektif. Terus untuk faktor yang keempat yaitu jumlah views. Jadi sebisa mungkin views itu juga harus gede teman-teman buat membantu mendorong jumlah durasi tonton ya. Ya, jadi buat yang belum jelas bisa mulai lagi nonton aja dari awal ya teman-teman biar lebih jelas mungkin. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.